Alright guys, it's me Rio Purba and welcome back to my channel para designer dan freelancer. Oke guys, aku mau minta maaf udah berminggu-minggu nggak upload video baru karena ada kerjaan yang harus dikerjain beberapa minggu ini. Jadi hari ini aku mau bahas, karena ini hari Senin, aku mau masuk ke sesi tutorial. Jadi hari ini topiknya adalah bagaimana membuat efek 3 dimensi di dalam logo desain. Nah, kita akan mempelajari step by step. Jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan sesi tutorial kali ini. Jadi itu aja dulu. Selamat menyaksikan. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita akan buat efek 3 dimensi di aplikasi Adobe Illustrator. Jadi sebelumnya supaya teman-teman tahu, sebenarnya di Adobe Illustrator itu ada efek ya untuk membuat sebuah objek itu menjadi 3D ya. Tapi terkadang kalau misalnya RAM memori kita tidak sanggup, maka ini nggak akan keluar ya, kotak dialognya nggak akan keluar. Dengan kata lain, berarti efek 3D-nya itu nggak bisa dijalanin ya. Jadi buat teman-teman yang tetap ingin membuat efek 3D itu nggak perlu khawatir karena kita bisa membuatnya sendiri. Nah, yang harus kita kuasai dalam membuat efek 3 dimensi di Adobe Illustrator ya adalah yang pertama yang pastinya Shape Tool dan Pen Tool, itu untuk membentuk objek-objek yang kita mau. Yang kedua adalah Pathfinder ya, yang juga adalah untuk membentuk dan memodifikasi sebuah objek ya. Dan selanjutnya itu yang harus kita kuasai juga adalah Gradient Tool ya, Window Gradient. Nah, gradient ini sangat diperlukan untuk memberi kesan kedalaman ya, depth ataupun pantulan cahaya. Jadi seperti ini, contoh yang pertama, ini adalah dua objek yang mempunyai gradasi atau gradient yang berbeda, sehingga dia otomatis membentuk sebuah objek baru ya gitu ya. Jadi kelihatannya seperti 3D atau sebuah lipatan. Kemudian sama juga seperti ini. Nah, ini sebenarnya adalah dua objek yang berbeda, tapi ketika kita buat gradasinya itu berbeda arah, dia akan membentuk sebuah efek 3D yang manis gitu ya. Jadi yang selanjutnya yang harus kita kuasai juga adalah transparency tool ataupun mask ya. Kalau di Photoshop namanya clipping mask, di sini juga ada mask ya. Ya, nanti kita akan pelajari buat apa itu semua. Oke, itu aja yang perlu kita kuasai dan kita pelajari untuk membuat efek 3D ya. Jadi seperti ini, aku ada dua contoh ya. Contoh yang pertama itu adalah logo yang pernah aku buat untuk klien aku bernama Yuko Tech ya, Yuko Tech Teknologi. Jadi ini adalah perpaduan dari bentuk Y dan K. Oke, Y dan K. Nah, kalau kita lihat satu persatu, ini sebenarnya adalah perpaduan dari banyak layer ya. Oke. Kita pisahin. Nah, sebenarnya dia bentuk dasarnya adalah flat ya, seperti ini. Tapi ketika kita padukan dengan manis, oke, kemudian ini, nah dia akan membentuk sebuah objek 3 dimensi yang bagus terlihat ya. Jadi contoh yang kedua di sini adalah Xlove. Nah, ini bukan untuk klien tapi project iseng-iseng aja. Jadi ini adalah dari beberapa layer juga. Oke. Nah, sebenarnya kalau di flatkan ya ini hanya bentuk dasar saja. Tapi ketika digabungin dan diberi gradasi, itu akan membentuk sebuah objek 3 dimensi seperti objek lipatan ya, kertas dilipat. Oke. Jadi yang paling perlu sebenarnya adalah bagaimana kita membentuk objeknya, kemudian memberikan gradasi ya, gradasi warna untuk menimbulkan kesan shadow atau depth atau kedalamannya. Oke, jadi itu aja. Kita hari ini akan pelajari bagaimana membentuk objek yang ini, logo ini, Xlove ya, karena ini belum pernah dipakai ya. Jadi kita akan pelajari bagaimana membuatnya dari awal. So, kita mulai aja. Jadi yang pertama, kita harus buat new document. Oke, di sini aku pakai lebar kanvasnya itu 1024 pixel. Oke. Teman-teman bebas mau pakai ukuran berapa. Selanjutnya kita buat persegi. Nah, di sini aku gunakan rectangle tool. Oke, kita buat seperti ini. Ukurannya bebas, ya. Nah, kalau teman-teman follow Instagram aku, di situ aku ada
upload satu video singkat bagaimana membentuk sebuah love ataupun hati dari bentuk dasar ya, dari hanya persegi dan lingkaran kemudian menjadi bentuk love. Dan di sini akan aku ulangi caranya. Jadi teman-teman pastikan aktifkan itu yang namanya Smart Guide terlebih dahulu. Oke, view Smart Guide. Kemudian pilih circle atau ellipse tool. Kemudian letakin di tengah sampai ada tulisan center berwarna hijau seperti ini. Oke, tekan shift kemudian Alt ya. Shift Alt kemudian besarin sampai menyentuh ujung persegi. Oke, setelah demikian kita pilih lingkarannya, kemudian edit copy, kemudian edit paste in front. Nah, di sini lingkarannya sudah ada 2. Teman-teman geser lingkarannya, tekan shift supaya dia gesernya sejajar, oke, lurus dan sampai menyentuh ujung persegi. Kemudian seleksi lingkaran kedua, tarik ke atas sampai menyentuh ujung persegi. Nah, kira-kira seperti ini. Bentuk dari persegi dan lingkarannya ini besarnya bebas ya, tidak aku patokin itu berapa besarnya. Hanya saja yang pasti harus proporsional ya, supaya bentuknya pas. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pilih semua, kemudian pastikan selection tool itu terpilih. Kemudian pada ujung letakin pointer pada ujung sampai dia berbentuk seperti ini. Kemudian tekan shift, putar 45 derajat. Atau teman-teman bisa dari window kemudian transform. Nah, di sini ada rotate ya, 45 derajat. Nah, di sini udah kelihatan bentuk love atau hatinya ya. Oke. Jadi kita akan membuat bentuk seperti ini. Kemudian di bawahnya ada seperti lingkaran lagi ya, sehingga membentuk huruf X ya. Jadi ini kita akan gabungin, kita bentuk seperti hati. Tapi ketika kita sudah bentuk seperti hati, oke, kita akan kopikan kembali bentuk yang di atas ini menjadi bentuk yang di bawah, oke. Jadi kita blok semuanya, seleksi semuanya, kemudian klik edit, kemudian copy. Nah, setelah itu guys, kita seleksi semuanya, klik window, kemudian Pathfinder. Di sini teman-teman akan jumpa divide ya. Klik divide. Nah, setelah itu teman-teman silakan aktifkan direct selection tool. Kemudian kita pilih bagian yang tidak ingin kita tampilkan atau bagian yang ingin kita hapus. Ya, misalnya saja bagian yang ini. Oke, kemudian tekan delete. Nah, gampang kan? Kita pilih bagian yang ini, pakai direct selection tool, kemudian tekan delete. Nah, di sini udah kelihatan bentuk love-nya. Jadi kita pilih selection tool, kemudian kita blok semuanya, seleksi semuanya. Nah, teman-teman aktifkan di sini live pen bucket ya, live pen bucket atau tekan huruf K. Kemudian di sini pilih warna soft ya, agak lembut. Di sini aku pilih warna pink kemerahan. Oke, seperti ini. Kita klik seperti itu di tengah lingkaran. Oke. Jadi dia otomatis akan mengisi bagian yang kosong ya. Bagian kosong dengan menggunakan live pen bucket. Live pen bucket ini nggak akan bisa teman-teman warnai objek kalau line-nya itu atau garis ini tidak menutup ya. Kalau ini kan menutup semua ya. Nah, kalau teman-teman lakukan tahap yang pertama tadi dengan benar dan semua garisnya ini menutup, teman-teman akan bisa melakukan live pen bucket ini. Sorry, kita pilih dulu baru kita kasih live pen bucket. Oke. Jadi selanjutnya pilih objek kita tersebut, terus di sini ada expand, pilih expand, kemudian klik kanan ungroup sekali lagi ya, pilih, klik kanan ungroup. Oke, jadi teman-teman hapus, pilih garisnya, tekan delete. Nah, sudah tersisa bagian love-nya saja ya. Nah, ingat nggak di awal tadi kita ada copy bentuk lingkaran dan perseginya. Jadi kita pastikan lagi di sini, pastekan lagi, klik edit, kemudian paste in front. Nah, ini bagian yang awal tadi kita copy ya. Selanjutnya, teman-teman di sini ada rotate tool ya, rotate tool atau reflect tool ya. Jadi teman-teman tekan shift, kemudian jadi pastikan ini semua garisnya itu terpilih. Kemudian dengan menggunakan reflect tool,
tekan shift, drag dia ke arah ke bawah. Nah, dia sudah berbalik. Kemudian gunakan selection tool, geser ke arah bawah sampai ujung garisnya ini menyentuh ujung love-nya ini ya, bagian atas. Nah, kira-kira seperti itu, sudah saling menimpa. Kita hapus bagian perseginya. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman kalau lihat layernya, layer palette-nya, window, kemudian layers. Nah, di sini sudah ada 3 bagian ya. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, kemudian bentuk love. Nah, kita seret bentuk love-nya ke atas ya. Nah, jadi sudah kelihatan ya, sudah kelihatan ini bentuknya sudah kelihatan. Oke. Selanjutnya kita akan bagi dua nih bentuk love-nya. Kita bagi dua menggunakan rectangle tool. Kemudian arahkan ke tengah love sampai ada garis hijau. Kemudian drag sampai dia menutupi setengah dari bentuk love it tersebut. Oke. Nah, kita sudah ada 2 objek ya. Nah, selanjutnya pilih persegi dan pilih juga bentuk love-nya. Kemudian teman-teman pilih di sini yang namanya Shape Builder Tool atau Shift M. Selanjutnya klik bagian setengah lingkaran ini. Oke, kita klik, kemudian pilih Selection Tool, kita hapus bagian yang tersisa. Nah, jadi sini sudah ada 2 bagian ya. Oke, sudah ada 2 bagian. Tinggal kita kasih gradient ya, supaya dia bentuk 3D-nya itu, 3 dimensi itu, lipatannya itu semakin nyata. Jadi kita buka gradient tool itu dari window, kemudian gradient. Nah, teman-teman dari awal kan udah kita pilih pink ya. Jadi warna awal itu akan ada di sini. Oke, jadi kita pilih dulu bagian yang sebelah kanan. Kemudian klik dan drag warna ini ke ujung gradient yang ini. Oke, sehingga jadi seperti itu. Kemudian tekan Alt, klik dan drag bagian tersebut. Kemudian yang putihnya ini kita klik drag ke bagian bawah. Oke, atau bisa klik kemudian pilih delete. Oke, selanjutnya yang harus kita ketahui dan pahami ketika memberi efek shadow ataupun 3 dimensi ini, kita harus sepakati dulu gitu ya, cahayanya itu datang dari mana. Misalnya kita sepakati itu cahayanya dari sini. Oke, jadi dia menyinari. Jadi bagian yang kena sinar itu bagian sini, berarti bagian yang sebelah sini agak gelap dong. Oke. Jadi kita harus paham pencahayaan tersebut. Jadi kita di sini agak terang dan di sini agak gelap ya. Oke, selanjutnya kita buka gradient tadi. Dan di sini kita kasih agak efek gelap ya. Double klik di sini gradient slidernya. Double klik sehingga muncul seperti ini ya. Kita pilih bagian colornya dan kita agak gelapin ya. Bagian blacknya ini kita naikin sampai mendapatkan warna yang kita mau. Oke, kira-kira seperti ini guys. Dan ini bagian gelap dan di sini agak terang ya. Jadi kita pilih objek yang sebelah kiri. Kemudian di bagian gradient tool ya, gradient palette-nya itu akan otomatis ada gradient yang sebelumnya sudah kita buat. Nggak apa-apa, klik aja. Kemudian kita ubah ya arah gradientnya itu dari sini dari kanan ke kiri. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian yang bagian terangnya ini kita agak terangin sedikit. Jadi kita ubah nilainya 0. Oke, yang titik yang sebelah sini juga kita akan terangi sedikit. Ya, kira-kira seperti ini, guys.
Dan selanjutnya kita akan memberi warna gradien juga ya, gradien di bagian bawah ya, bawah love ini. Jadi kita seleksi lingkaran yang pertama, kemudian klik window gradient. Oke, nggak apa-apa, klik aja gradien yang ini supaya dia mengikut dengan yang atas. Nah, tapi kita ubah arah gradasinya guys. Jadi tekan G, huruf G, kemudian ubah seret aja ya, drag itu dari samping bawah ke atas. Nah, jadi bagian gelapnya itu ada di bawah, tepat di bawah love-nya, bentuk love ya. Jadi ini akan membentuk sebuah bayangan nanti ya. Jadi kita agak gelapin sedikit yang sebelah sininya. Oke, jadi bagian sini kita agak gelapin sedikit. Pastikan lingkaran ini terpilih. Kemudian kita naikin black-nya. Oke, kemudian ini kita naikin. Ini juga. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Dan kita pilih lingkaran yang kedua, yang selanjutnya. Teman-teman akan melihat gradien yang baru saja kita buat tadi di lingkaran ini. Jadi klik aja dan tekan G, huruf G, atau aktifin gradient tool di sini di toolbox kalian, dan arahkan ya, dan arahkan arah gradien itu dari bawah kiri ke kanan atas. Oke, kira-kira seperti itu guys. Selanjutnya kita pilih kedua lingkaran tersebut karena ini masih ada stroke-nya ya. Kita pilih keduanya. Nah, di bagian toolbox ya ada stroke dan fill ya, klik stroke-nya sehingga stroke-nya ke atas, kemudian pilih none. Nah, sehingga stroke-nya sudah hilang ya. Oke. Nah, jadi love-nya ini dengan berbentuk huruf X. Nah, ini kan sebenarnya huruf X ya. Ini huruf X ya. Nah, ini kan sebenarnya huruf X ya. Jadi ini adalah perpaduan bentuk love dan X. Jadi kita namakan saja ini adalah X love ya. Jadi teman-teman tinggal buat di sini bentuk huruf X love. Oke, tinggal besarin. Oke. Oke. Dan pilih huruf yang sesuai karena ini adalah love-nya ini seperti cute atau gimana gitu, gemuk ya, lembut. Jadi kita pilih font yang sesuai. Jadi aku tadi ada suka dengan bentuk font Rubik, kemudian kita pilih yang bold atau black ya. Nah, seperti itu. Kemudian mungkin ini kita miringin, black italic, X love. Oke. X. Kita pilih pink itu agak, temennya itu agak kecoklatan ya, kecoklatan. Nah, X love. Oke, agak kecilin sedikit ya. Nah, jadi udah jadi ya. Logo kita udah jadi. Tinggal dikerupin, rata tengahin. Nah, konklusinya adalah atau kesimpulannya adalah yang harus kita kuasai itu yang pertama adalah pastinya shape tool atau pen tool untuk membentuk objeknya. Kemudian yang kedua adalah pathfinder untuk memodifikasi ataupun membentuk objek baru ya dari objek yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah gradient tool ya, gradient ya, untuk memberi kesan shadow dan kedalaman ataupun pantulan cahayanya sehingga dia bisa membentuk objek 3D-nya atau efek 3D-nya tersebut. Jadi untuk awal mungkin teman-teman bisa pelajari bagaimana membuat X love yang ini.
Jadi teman-teman silahkan buat dan kreasikan mau warna apa, oke, atau mau buat warna bentuk baru juga nggak apa-apa. Jadi untuk tahap awal bisa teman-teman buat seperti ini, dan tahap selanjutnya mungkin teman-teman bisa coba-coba untuk buat bentuk yang lebih advance lagi, yang seperti ini, yang betul-betul kelihatan bentuk 3D-nya gitu ya. Ya, gimana tadi tutorialnya? Nggak terlalu sulit dan nggak terlalu gampang ya. Jadi itu adalah tutorial dasar bagaimana membuat efek 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman udah menguasainya, teman-teman bisa membuat yang versi advance-nya lagi ya. Jadi tetap berlatih supaya skill kita makin bagus ya. Dan teman-teman, kalau kalian suka dengan video kita kali ini, silahkan share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian yang lain, sehingga makin banyak yang tahu nih tentang channel kita. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe di channel kita, supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video yang bagus lainnya. Dan buat teman-teman yang mempraktekannya di rumah, jangan lupa upload ke IG atau Instagram dan tag akun IG aku, Rio Purba ID ya. Dan jangan lupa sertakan juga hashtag atau tagar anak desain. Terakhir, sebagus-bagusnya desain pasti ada yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain pasti ada aja yang suka. So guys, jangan pernah takut berkarya. Oke, kita bertemu lagi di video berikutnya. So see you guys on the next video.